Selamat pagi para siswa kelas 11 multimedia, atau good morning everyone. How are you today? Today we have English lessons. It refers to our schedule regularly in our school. Sebelum kita melangkah pembahasan materi ya, saya sampaikan kita belajar bahasa Inggris menggunakan dua metode ya, terutama dalam penggunaan bahasa. Tentunya bahasa Inggris ya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di negara kita merupakan bahasa asing gitu. Jadi jangan lupa bahasa pengantar kita bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa full use of English when we interact in our class, especially in distance learning or direct learning in the class. So we will combine Indonesian and English. Jadi kita menggunakan kombinasi bilingual ya. Bilingual itu dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena di buku teks yang kalian pegang hari ini ya, yang merupakan terbitan dari Kemendikbud, itu konten atau isinya kombinasi ya, dari bahasa Inggris bahasa Indonesia. Tidak semuanya full dalam bahasa Inggris begitu. Karena kedudukan bahasa Inggris di negara kita itu sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa istilahnya native language atau bahasa utama gitu ya, atau bahasa nasional apalagi ya. Kita punya bahasa nasional bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang kita pelajari sebagai bahasa asing. Nah, itu sekilas sedikit tentang materi sebelum kita melangkah ke chapter 5 tentang letter writing. Silakan kalian lihat di buku paketnya halaman 61, buku paket terbitan Kemendikbud ya, RI, kurikulum 2013, bahasa Inggris untuk kelas 11 SMA SMK. Jadi tidak beda jauh dengan SMA dan SMK, sama materinya. Lain kalau zaman dulu sebelum K13, materi bahasa Inggris SMA dan SMK itu beda. Tapi kalau di K13 kurikulum bahasa Inggrisnya sama, SMA dan SMK bukunya. Jadi ada perubahan penyetaraan ya, persamaan. Baik. Now let's see chapter 5 letter writing on the page of 61 on your handout books. Ya, lihat halaman 61, kompetensi dasarnya. Silakan itu dibaca ya, itu berhubungan dengan kurikulum ya. Silakan dibaca di bukunya di sana. Siapkan buku, jangan lupa ya. Saya pandu lewat rekaman ini. Jadi kalian siapkan buku, materinya juga jangan lupa. Untuk mempermudah saya pandu dengan ini screen recorder di smartphone saya gitu untuk penyampaian materinya, selain penggunaan aplikasi yang lain juga. Baik, kita lanjut ke halaman 62. Sudah. Nah, lihat pre-activity. Nah, tadi yang berhubungan materi yang berhubungan dengan personal letter ya. Ini contoh surat pribadi ya. Nah, nanti kita pelajari bagian-bagian surat ini. Ya, pre-activity ini kalian lihat, ini contoh surat pribadi atau personal letter sesuai dengan kompetensi atau tema yang kita pelajari hari ini di unit atau di bab 5 chapter 5 ya. Silakan baca ya, ini lihat di bukunya. Ini contohnya, saya baca sekilas ya. 35 Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur.
12 January 2015, My Dear Lovely City. Nah, itu saya baca sekilas. Ini yang kita bahas hari ini. So we will discuss about this later. Now let's see below here. Discuss with your partner. What kind of letter is this and how can you say that? Nah, maksudnya adalah diskusikan dengan teman kalian. Jenis surat apakah ini? How can you say that? Bagaimana kalian dapat menyebutkan? Jadi ini jenis surat apa? Tentunya harus dibaca dulu ya. Masalahnya kita dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi saya harus menyampaikan lewat aplikasi materi ini gitu. Mungkin nanti ya kita pakai aplikasi Zoom sama Google Meet deh, biar lebih ini ada interaktifnya gitu. Jadi kan ini sifatnya satu arah ya, materi yang saya sampaikan ke kalian dalam bentuk rekaman begitu. Selebihnya kalian dengarkan petunjuk saya sambil melihat bukunya. Petunjuknya penjelasan dari saya, kalian lihat di bukunya begitu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan secara direct message atau japri gitu ya. Now, could you read it? First, you must read this letter, personal letter. Jika sudah dibaca, saya lanjut materinya di halaman 62. So, I'll continue the material for page 33. Nah, ini building blocks halaman 63, lihat. Surat yang tadi di halaman 62 ini penjelasannya ada di 63, building block. Itu adalah type of letters. Formal letter, informal letter, also known as personal letter. Nah, jenis-jenis surat ada dua. Surat resmi, formal letter. Kemudian ada informal letter. Surat tidak resmi, also known as personal letter. Juga dinamakan surat pribadi. Nah, di halaman 62 tadi ya. Jadi personal letters bisa kalian lihat di bukunya. Social function. Personal letters are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Maksudnya adalah surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada orang yang kita ketahui. Seperti teman-teman, teman, orang tua, sibling itu keluarga, cousins, sepupu, ya. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Surat bukan hanya ditulis untuk memberi informasi tapi juga untuk memperkuat ikatan antara dua orang, bond penulis dengan yang lain. Jadi kita menulis surat itu adalah tujuannya mempererat hubungan begitu. Hubungan silaturahmi, kekerabatan, pertemanan, kekeluargaan dan seterusnya, itu maksudnya. Itu fungsi sosial ya, atau social functions. And then linguistic features, sentence structure. Sentence structure artinya kalimat, struktur kalimatnya. Accuracy of grammar is important. Complete sentences are expected. Slang can be used. Use the contractions such as I'll, am, will. Use personal pronouns such as I, we, you. Use active voice. Sentence structure. Jadi bagian-bagian bahasa ya, linguistic features itu artinya bagian-bagian kebahasaan begitu. Linguistik itu ilmu tentang pengetahuan bahasa ya, jadi bukan sama seperti ilmu pengetahuan yang lain gitu. Jadi bahasa juga punya ilmu pengetahuan karena ilmiah gitu, dalam forum ilmiah yang disebut dengan linguistics. Accuracy of dalam sentence structure ada accuracy of grammar is important. Jadi penggunaan grammarnya itu penting. Complete sentence are expected.
Kalimat lengkap diperlukan. Ya, jadi dalam penulisan harus lengkap kalimatnya. Slang can be used, penggunaan kata slang bisa digunakan. Slang itu kata yang berhubungan dengan bahasa non formal ya, atau informal, atau bahasa istilahnya dalam bahasa kita tuh slang itu bahasa gaul ya, bahasa yang khas gitu, ciri khas ya, suatu daerah atau wilayah atau suatu negara gitu, yang berlaku di lingkungan atau di komunitas itu gitu. Slang itu slang, bahasa kita terjemahkan sebagai bahasa gaul. Use the contraction such as I'll, am, will. Gunakan kontraksi atau bentuk penyingkat gitu. Misalnya bentuk I will, I am, will, we will. Itu asal katanya dari itu. Use personal pronouns such as. Gunakan kata ganti seperti kata ganti orang, maksudnya pronoun itu kata ganti ya, such as I, we, you. Kemudian menggunakan use active voice, menggunakan bentuk aktif dalam penulisan surat, jangan lupa. Itu pada struktur kalimatnya atau sentence structure. Nah, style berikutnya ada style. Style itu adalah gaya bahasa atau penggunaan gaya penulisan juga bisa. Penulisan, model penulisan, gaya penulisan juga bisa style yang berhubungan. Language use may be personal, like first and second person pronouns. Jadi bahasa, language use, penggunaan bahasa mungkin sifatnya personal atau pribadi ya, first and second person untuk orang pertama, orang kedua dalam penggunaan kata ganti, misalnya penggunaan kata I, you, nah seperti itu, penggunaan secara personal gitu. Be warm itu artinya kita menulis surat dengan kalau terjemahan warm itu artinya hangatlah. Be warm itu hangatlah, atau kita menulis surat dengan bahasa yang menarik gitu ya. Bahasanya menarik, jadi orang yang membaca itu merasa senang apa yang kita tulis, merasa tergugah, merasa ingin tahu gitu, membuat orang lain itu bahagia misalnya boleh, atau menyampaikan informasi tertentu gitu, artinya tidak kaku gitu ya. Be warm itu. Use the person name you are writing to, gunakan nama orang yang dituju, kepada siapa surat itu dituju. Per person, the letter you are addressing. Vary sentence length, ya, panjangnya kalimat. Nah itu perhatikan juga panjangnya kalimat dalam penulisan surat, jangan terlalu panjang deh. Misalnya bolak-balik penggunaan kata padahal maknanya sama gitu. Jadi gunakan kata yang efektif, yang tujuannya jelas gitu. Write in natural conversational style. Jadi dalam menulis surat itu sealami mungkin bahasanya gitu. Bahasanya seperti bahasa percakapan. Jadi kita menyampaikan bahasa tulis ya. Apa yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan seolah-olah yang membaca itu seolah-olah mau bercakap-cakap dengan kita, yang baca dia seolah-olah kita lagi bercakap-cakap gitu, dialog dengan si pembacanya gitu. Jadi orang yang membaca itu seolah-olah dia surat yang dia baca itu seolah-olah berdialog kepada dirinya gitu. Dari si penulis itu berdialog secara tidak langsung dengan si pembacanya atau si penikmat surat itu gitu, si pembaca surat itu. Jadi let your personality shine, draw in your writing. Let your personality shine, draw in your writing. Jadi biarkan diri Anda shine, draw in your writing. Ini terjemahannya, jadi menulis surat dengan lepas begitu, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, hati kita, perasaan kita tuangkan dalam bentuk surat. Tentunya surat pribadi ya, karena kita berbicara masalah personal letter. Menyampaikan isi hati itu maksudnya. Let your personal letter, menyampaikan isi hati, maksud tujuan dalam bahasa tulis itu ya.
itu di style. Nah, kira-kira sampai di sana bisa dipahami. Sebelum saya lanjut di halaman 64 ya, sambungannya. Kalau enggak ada, mungkin nanti ya bisa lewat direct message atau jalur pribadi atau japri. Nah, baik, kita lanjut ke halaman 63, lihat bukunya halaman 63. 64 ya, lanjutannya maksudnya 64. Structure of personal letter. Bagian-bagian dari surat ada date, tanggal. Penjelasannya, date when the letter is written, tanggal di mana surat itu ditulis. Top left. Top left itu maksudnya tadi kan sempat lihat surat sekilas ya. Jadi tanggal itu letaknya di sisi atas kiri, top left. Penulisan nanti lihat kembali ya di halaman berapa itu tadi. Address, alamat. Please where you are writing from, top right. Jadi tempatkan di mana kalian menulis surat, misalnya di pojok kanan. Alamatnya tulis. Nah, tadi kan sudah lihat sekilas kan contoh surat kan. Nah, ini penjelasannya sekarang. Salutation and name. Salutation and name. Salutation itu adalah salam pembuka dan nama. Nah, penjelasannya, greeting the person's name you are writing to. Salam dan orang yang, and the person name, salam dengan nama orang yang kalian tulis. Jadi salam, kemudian diisi namanya siapa, surat itu ditujukan kepada siapa. Ya. Now introduction itu adalah awal atau awal-awal ini penulisan atau mengawali. The opening of the letter usually start with how are you or refers to previous letter. Pembukaan surat biasanya dimulai dengan how are you or refers to previous letter. Penggunaan kata how are you, apa kabar, refers to previous letter, berhubungan dengan surat sebelumnya. Jadi tulisan mengawali begitu, kalimat apa yang digunakan, misalnya penggunaan kata how are you. Kalau misalnya sudah pernah mengirim surat sebelumnya, apa kabar, karena ini sifatnya personal letter ya, surat pribadi ya. Body, the main part of the letters, it includes what you want to write the other person. Body itu adalah isi surat, atau dalam istilah lainnya content of letter. Body of letter, ini kurang lengkap mestinya body of letter or content of letter. The main part of the letter, it include what you want to write to the other person. Bagian utama dari surat meliputi includes what you want to write, apa yang ingin kalian tulis. Dengan kata lain, inti dari surat ini atau isi dari surat ini ingin menulis apa, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikatakan. Nah, itu bagian dari konten body surat letter. Nah, selanjutnya ada closer. Closer itu artinya penutup ya. The part indicate that the letter is going to end. Bagian surat is going to end, untuk mengakhiri bagian akhir surat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita menulis surat, so we will write a letter, of course use closer. Jika kita menulis surat, kita menggunakan ungkapan atau kata penutup apa misalnya. Misalnya I looking forward to hearing from you soon. Nah, itu saya harap Anda membalas isi surat saya. Saya harap Anda segera menindaklanjuti. I look forward to hearing from you soon. Nah, itu contoh misalnya closer. Nanti kita lihat ya di bagian surat contohnya lagi di halaman berikutnya, itu masih ada lagi diulang. Complimentary close, short expression like love you, sincerely yours, love. Complimentary closure itu artinya ini semacam ungkapan penutup sebelum surat itu kita tanda tangani ya.
itu kan ada. Misalnya kata love you, karena ini surat pribadi ya, sayang kamu, sincerely yours. Hormat saya, love. Ada lagi yang lebih sebenarnya ada lagi ya, misalnya ada best regard. Regard itu salah satu complementary clause, itu tambahan dari saya ya kalau dalam penulisan surat. Nanti kita lihat lagi contohnya ya. Ada signature. Signature adalah ini tanda tangan. Kalau kita mau menulis surat ada tanda tangan kan? Tanda tangan terus ada namanya. Nah itu bagian dari signature itu. Signature initial of the writer. Jadi tanda tangan atau inisial itu adalah nama dari penulis. Si penulis itu maksudnya ya. Jadi kita nulis surat itu bagian akhir penulisan ada signature, tanda tangan kita dan nama kita. Selanjutnya ada postscript atau PS atau istilah bahasa Latinnya ya, NB, nota bene. Nota bene itu adalah catatan gitu ya, kalau terjemahannya, atau postscript. Biasanya kalau kita mau ada hal yang ingin disampaikan tapi di bagian isi surat kelupaan gitu, bisa ditulis PS atau postscript atau NB di bagian bawah surat itu yang isinya tambahan informasi gitu, apa yang ingin kita sampaikan itu. Mungkin ada yang lupa, bisa kita tulis di postscript ya dengan menulis PS gitu di bawahnya gitu. After though in a letter, you begin with PS and end with your initial. Ya, setelah Anda pikir after though in a letter. Jadi penulisan surat, you begin with PS. Jadi kalian tulis awali dengan kata PS and end it in your initial, dan akhiri dengan nama. Itu di PS. PS itu isinya adalah tentang catatan atau hal yang ingin disampaikan, tambahan gitu ya, hal tambahan yang ingin disampaikan ya, yang tadinya bisa jadi lupa ditulis di bagian isi surat itu gitu. Bisa ditambahkan PS di paling bawah ya. Nanti kita lihat di contohnya di halaman berikutnya ya. Ya, halaman 65, lihat some useful expression for letter writing. Beberapa penggunaan ungkapan dalam penulisan surat. There are 7 points: gratitude, giving advice, delivering good news, delivering bad news, asking for help, apologizing. Jadi ada 7 ungkapan yang digunakan dalam penulis suratan dengan kriteria seperti gratitude. Gratitude itu ungkapan terima kasih. Giving advice, memberi saran. Delivering good news, menyampaikan kabar baik. Delivering bad news, menyampaikan kabar buruk. Asking for help, meminta bantuan. Apologizing, memberi permintaan maaf. Nah, bisa kalian baca ya di bukunya sambil lihat rekaman ini. Ada contoh, misalnya saya ambil salah satu contoh ya, gratitude ya, biar tidak terlalu ini ya, terlalu jenuh gitu. Jadi saya baca sebagian-sebagian saja dari ini. Nanti kalian baca ulang lagi, bisa kalian lihat di bukunya lagi gitu, atau lihat rekaman ini ya. Saya ambil contoh gratitude, ungkapan terima kasih ya. Yang paling populer misalnya penggunaan kata thanks very much for, I'm very grateful for, saya berterima kasih untuk. Atau juga yang di atasnya, I'm just writing to thank you for, saya menulis berterima kasih atas, saya tulis untuk berterima kasih atas apa. Nah itu contoh, itu memberi ungkapan terima kasih ya. Giving advice, memberi saran. Misalnya saya ambil yang paling populer di sini di bawah ini, ada 5, there are 5 utterance sentence. I think you shouldn't.
Saya pikir Anda tidak harus. In your last letter, you ask me about. I think. Di bagian akhir suratmu, kamu memintaku, aku pikir. Nah, itu contoh. Bisa juga yang di atasnya. Have you thought about? Sudahkah berpikir tentang? Well, I thought about it. And if I were you, I would. Baik, saya berpikir tentang itu. Jika saya sepertimu, saya akan, I would. Ya. Itu giving advice, ungkapan yang digunakan dalam penulisan surat. Ya, ini contoh ya. Bisa jadi ada lagi contoh yang lain yang lebih stylenya lebih lebih mudah gitu, lebih menarik gitu. Selain ungkapan ini kan ungkapan baku yang ada di buku ya. Jadi kalian harus tahu gitu. Contoh-contohnya penggunaan ungkapan ya, ini tidak kaku harus menggunakan ungkapan ini dalam penulisan surat. Bisa gunakan yang lain gitu, asalkan maksud dan tujuannya tercapai gitu ya. And then delivering good news itu menyampaikan kabar baik. Ungkapan yang digunakan sering atau bentuk kalimatnya atau ungkapan kalimatnya seperti ini. Saya ambil yang menurut saya lebih gampang dulu ya. Misalnya, by the way, did you know that? By the way itu artinya ngomong-ngomong. Ini lebih populer ungkapannya. Did you know that? Tahukah kamu bahwa? Nah, apa menyampaikan kabar, delivering good news. Atau juga bisa yang saya ambil salah satunya. I was happy beyond limits to read it. Saya sangat bahagia tanpa batas. Saya sangat bahagia membaca tentang. Saya sangat bahagia beyond limit. Terjemahan idiomatiknya mungkin beyond itu artinya ke depan, limit batas ke depan. I was happy bukan artinya batas ke depan. Saya sangat bahagia, sangat gitu ya terjemahannya. To read that, membaca tentang. Kemudian ada delivering bad news, menyampaikan berita buruk. Kabar buruk juga bisa. Saya ambil salah satu ungkapannya ya, silakan kalian baca di bukunya lagi. I'm sorry but I have to tell you that. Saya minta maaf tapi harus saya katakan kepadamu bahwa. Itu yang paling populer ya. Atau bad news, kabar buruk. I'm afraid but no way to avoid it. So here it goes. Kabar buruk, saya takut, but no way to avoid it, tapi tidak ada jalan lain. So here it goes. Jadi begini, titik, itu. Atau or I'm extremely sorry to hear that. Saya meminta maaf mengetahui tentang itu contoh ungkapan. Silakan sisanya dibaca. Asking for help, meminta bantuan. Misalnya ungkapan yang digunakan, I wonder if you could help me. Saya senang sekali jika Anda membantu saya. I hope it's not too much to ask, but. I hope it's not too much to ask, but. Saya harap tidak banyak meminta apa. Nah, itu asking help for help. Kalau kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Berikutnya ada apologizing. Apologizing meminta maaf. Surat pribadi misalnya kalau kita menyampaikan permintaan maaf kepada teman, saudara kita, orang tua kita, bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I would like to apologize for. Saya meminta maaf atas my mistake, my wrong way, itu misalnya contoh. I'm sorry that, mohon maaf. Nah, ini yang versi panjang nih banyak. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Dengan kata-kata tidak cukup untuk menghapus segala kesalahan yang aku lakukan ke kamu. But I want to say, tapi aku ingin mengatakan
Aku mohon maaf atas, I'm sorry to say how sorry I am. Nah, itu apologizing. Nah, kira-kira bisa dipahami penggunaan ungkapan dalam surat pribadi atau some useful expression for letter writing? Ya, kalau sudah, saya lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini example of expression used in personal letters. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam surat pribadi ada salutation. Did you still remember about salutation? What is salutation? Salutation is salam pembuka dalam surat. Jadi kita wajib membuat salutation atau salam pembuka. Misalnya menggunakan penggunaan kata dear atau terjemahan bahasa Indonesianya dengan hormat. Nah, itu salutation. Dalam bahasa Inggris dear biasanya itu diterjemahkan dengan hormat gitu dalam bahasa Inggris. Dearest dengan hormat, atau juga yang tersayang juga bisa, sweetheart, darling, my dear, my love, yang tersayang ya terjemahannya semuanya. Salutation depend on how well you know the person you are writing to. Ungkapan pembuka berhubungan dengan bagaimana Anda tahu orang yang bersangkutan dengan baik. Ya, jadi kalau surat pribadi, misalnya surat yang sifatnya ini ya, seorang kekasih misalnya ngirim surat, nah itu beda ungkapannya. Jadi pasti mesra dia, romantic ya, romantic situations. Jadi pemilihan kata salutationnya apa? My love itu misalnya, my darling atau sweetheart, bisa digunakan itu dalam penulisan ya. Closing adalah penutup dalam surat ya. Sebelum surat itu kita beri atau bubuhi tanda tangan ya. Ungkapan yang digunakan biasanya yours with love, sincerely yours, hormat saya, itu biasanya terjemahannya. Sincerely yours, best regard, di sini nggak ada. All the best, affectionately, much love, best wishes. Nah, itu biasanya terjemahannya ini. Sincerely yours, best wishes. Salam itu juga bisa artinya, atau ini hormat saya gitu bisa. Tapi kalau yang personal letter biasanya yang tercinta gitu bisa. Setelah itu diisi tanda tangan di bawahnya atau nama si pembuat. Berikutnya ada starting the letter. Kalau menurut saya ini urutannya kurang pas ya. Mestinya salutation, starting the letter, closingnya baru di bawah. Setelah itu baru conclusion gitu. Ini terbaliknya. It's okay. Starting the letter. How are you? Mengawali surat. Ya. Hope this letter find you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry I should have written earlier. I haven't heard from you in a while, so I thought I'm sorry to inform you that. Nah, itu mengawali kalimat yang mengawali surat ya. Misalnya menggunakan how are you. Tulis setelah salutation ya. Nanti kita lihat contoh di halaman berikutnya ya. Itu bagian-bagian sudah ada. Tinggal kalian baca ya. Saya baca sebagiannya. Ada conclusion. Conclusion adalah kesimpulan. Jadi pada bagian akhir surat, dari isi surat itu kita mengharapkan surat kita itu dibalas atau ditanggapi gitu dengan segera gitu. Ungkapan yang digunakan seperti ini misalnya, I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. Nah, ini dua ungkapan ini populer sekali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, maknanya adalah saya harap surat saya ditanggapi segera. Saya harap surat saya dibalas segera. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon.
Itu biasanya paling populer yang digunakan dalam mengakhiri surat begitu ya. Tapi juga ada yang lebih ini, my best wishes for the coming test. Ini biasanya agak formal. See you. Nah, ini paling singkat ya ungkapannya. I will write soon. Nah, ini paling singkat. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to seeing you again. Bye. Nah, itu ungkapan untuk mengakhiri surat, yang bagian kesimpulan surat gitu, maksud dari conclusion gitu. Itu sampai di sana bisa dipahami. Itu bagian-bagian dari surat ya, ungkapan yang digunakan dalam surat pribadi atau personal letters. Now let's see next page. Nah, ini contoh surat. Example a personal letter, kembali lagi. Tadi kan sudah di beberapa halaman tadi sudah lihat ini kan. Nah, ini di example of personal letter ini ada bagian-bagiannya, diberi nama gitu, bagian-bagiannya disebut apa. Misalnya address ya, pojok kanan atas. Nah, itu alamat kan, top right 35 Senggigi Raya Lombok 75009 Nusa Tenggara Timur. Nah, itu alamat pojok kanan atas surat ya, itu address. Itu yang dimaksudkan bagian-bagiannya ya. Itu ini contoh surat. D, tanggal surat di pojok kiri atas, top left 12 January 2015. Nah, itu tanggal surat itu ditulis, kapan surat itu ditulis, tanggal 12 Januari 2014. Salutation, salam pembukanya, my dear lovely city, yang tersayang Siti. Nah, itu salam pembuka, ungkapan pembuka ya. Kemudian ada greeting, salamnya hello. Nah, bagian introduction itu isi surat. Tulisan di bawahnya itu ada tanda kurung besar, the content of letter, isi surat itu. Bagian pembukanya misalnya kata how are you sweetie, apa kabar sayang. Nah, itu introduction. Jadi penulisan awal, ungkapan awal dalam penulisan surat diawali dengan kata apa, misalnya karena ini sifatnya personal letter, misalnya how are you sweetie, apa kabar sayang. Nah, introduction. Kemudian the content of letter, isi surat. Selanjutnya ada I have to go, mom is here, I will see you soon. Nah, closer itu penutup. Jadi surat penutup surat, ungkapan penutup surat gitu, ungkapan kalimat ya. Kemudian di bawahnya ada lagi penutup closing, yang sifatnya yang closing itu adalah ungkapan ini mengakhiri. Yang tadi itu ungkapan isi surat, ini ungkapan mengakhiri tulisan surat. Misalnya menggunakan kata lots of love, penuh cinta. Nah, atau yang kalau surat resmi biasanya best regard atau yours sincerely atau sincerely yours gitu. Itu ungkapan penutup penulisan surat. Misalnya namanya so. Signature itu namanya atau tanda tangan, atau biasanya coretan tanda tangan ya, signature kalau di kita. Nah, ada PS, postscript. Postscript itu artinya catatan ya. Jadi ada sifatnya penekanan ya. Ada kalimat atau hal yang kelupaan disampaikan pada isi surat, disampaikan kembali, atau sudah disampaikan sebelumnya tapi disampaikan kembali gitu, untuk mempertegas ya, apa yang ingin ditindaklanjuti gitu. Misalnya PS, I'm bringing you a lot of souvenir and pictures, atau penekanan saja gitu, catatan itu ya di postscript ya. Nah, itu ya, itu bisa kalian lihat bagian-bagian suratnya. Kalau mau baca isi suratnya silakan ya. Jadi saya menyampaikan isi surat ya.
bagian-bagiannya saja. Selebihnya bisa kalian baca. Kalau tidak tahu terjemahnya bisa gunakan aplikasi seperti Google Translate ya, bisa. Zaman sekarang pembelajaran kita lebih mudah ya, karena ada perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ya. Itu sebenarnya penulis surat zaman sekarang ini seperti ini, personal letter tidak lagi ya, tipe kita pelajari ya. Ini sebenarnya mungkin era tahun 80-an, 70-an, 90-an yang perkembangan smartphone belum begitu masif ya. Smartphone sudah ada sih sebenarnya, cuma dalam bentuk prototype mungkin atau purwarupa gitu, belum diproduksi secara massal gitu. Jadi orang berkomunikasi lewat surat-surat pribadi, surat-surat resmi gitu. Pembahasan kita tentang personal letter, surat pribadi. Bisa dipahami sampai di sana sebelum saya lanjut? Baik. Nah, ini ada latihan di halaman 68. Let's practice. C bagian C ya. A. Look at the expression and match them with the purpose of the letter. The first one has been done for you. Nah, tugas kalian adalah menjodohkan ini ya, expression ungkapan, purpose tujuan. Misalnya, I'm so happy to share this with you. Nah, kalau seperti itu bentuk ungkapan atau kalimatnya kira-kira itu bagian dari apa, tujuannya apa gitu. Purpose-nya, ini contohnya to share good news, menyampaikan kabar baik. Nah, itu contoh. Kemudian di bagian B-nya, there are several mistakes, grammatical as well as the format of the letter is the letter given below. Highlight the mistakes and then rewrite the letter perfectly in the space provided. Nah, tugas kalian yang B itu kalian salin surat ini, temukan kesalahannya apa. Gunakan highlight itu maksudnya gunakan semacam tinta ya, atau garisi dengan tinta berwarna ya, misalnya ada merek Stabilo zaman dulu ya, kayaknya masih enggak. Nah, nanti temukan kesalahan dalam penulisan surat itu, yang mana penggunaan katanya salah gitu. Jadi kalian tulis di bagian B itu, misalnya Jalan Nangka Raya, Ciputat, Tangerang, my dearest Lana, hi sweetie, I hope all is well with you. Nah, itu kalian tulis ulang, cari kesalahan penulisan katanya mana yang salah menurut kalian. Nah, tugas kalian adalah ini halaman 68 ya, ini lanjutannya ada sih halaman 69. Nah, 68 69 kalian tulis di buku latihan. Di buku latihannya kalian tulis ini sebagai tugas ini ya. Saya masukkan ini tugas ini sebagai ulangan harian ya. Silakan ini dikerjakan halaman 68 69 di buku latihan. Setelah dibuat selesai, nanti stor ke sekolah, titipkan ke Mas Robert atau Pak Robert ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu beberapa orang yang mau, yang peduli gitu dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Sempatkan waktu datang ke sekolah, tentu saja mengikuti protokol kesehatan. Tugas ini harus dikerjakan ya. Nanti akan saya cek berapa orang yang mengerjakan tugas ini, halaman 68 69 ini. Ada penilaian untuk nilai ulangan harian. Karena nanti nilai ini akan diperhitungkan di raport. Kalau kalian tidak melakukan aktivitas atau jarang melakukan tugas, bagaimana mungkin saya memberikan penilaian di raport nanti? Kan dalam hitungan minggu UAS, raport ulangan akhir semester segera, makanya harus ada nilai ulangan harian. Nilai praktek mungkin nanti. Ini harus dikerjakan ya, perhatikan ya, halaman 68 dan 69. Saya tekankan kembali, dikerjakan di buku latihan. Nanti buku latihannya dititip ke Pak Robert atau langsung ke saya, boleh, saya tunggu. Saya jadwal saya hari efektif hari Selasa dan Kamis. Saya tunggu ya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke
direct message ya, langsung ke nomor WhatsApp saya. Kalau ada hal yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Baik, demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Tamat pagi. Good morning everybody.